1801070038. Di sini saya akan memberikan video dengan tema keragaman menyatukan perbedaan. Bosan juga di rumah. Tahu gimana? Mau bermain sama anak kamu. Bisa ke rumah. Oh pantas, yes. Panca. Wih, udah makan apa bagi? Lu kayak amal-amal seperti ada lu kan. Tak, Bagi dulu. enggak lapar. Hai, kau sedikit sah. Apa nih? Biasa. Nama makan apa di dalam? Kosong. Iyo. Aku bagi bisa ribet lapar ini. Pasti mana dulu. Lu bet makan apa lu minta terus? Ini memang roti pusat kikir ini. Ya biar ya. Dan lu betul-betul mau dikira apaan? Wah, sih kau bagi sudah aku lupa. Lalu. Kau cus bagi. Ayo. Tempat sami lu bukan. Oh, mau kasih tiranya bagi sari kau lu. Pasutan. Ya udah lu. Roti bak ular le sakit le bagi sudah. Kira lu besok juga apaan lu? Kasih sudah kok. Betul mana lu? Kau bisa kikir le bagi. Kalau paksa sami sama kalau. Bagi sudah. Iya. Kau bisa kikir lu ini. Kalau kenapa tuh kubet makanan sama? Aduh, roti bet. Lu bisa kikir. Sedikit dulu lah, kau bisa kikir. Kau bisa lokasi na lu. Kau sedikit sah. Kalau kenapa yang bisa lokasi na? Bang, lu bisa kikir. Kau biar ya lu buang bisa lokasi na lu. Woi, masuk kenapa nih? Masuk beribut lah. Woi, masuk kenapa nih? Tahu pan saya minta sedikit saya sama Kau bisa lokasi na lu. Oh, nah, woi, ini masalah apa? Hai, saya minta dibagi sedikit saya sama kami bang. Kau bisa lokasi na lu. Duduk. Tahu soal mana? Meminta sama pakai hina-hina kau suku kan? Kau lucu hina bebsuku Kau lu yang duluan na. Maksudnya begitu. Ingat, ketong tinggal di Indonesia. Indonesia ini biasa orang kenal dengan masyarakat yang pluralis atau mempunyai keberagaman. Jadi ketong ini bukan hanya hidup dengan satu suku, satu agama, satu ras, satu kebudayaan tapi ketong ini banyak sekali kebudayaan, banyak sekali suku, agama, dan ras. Nah, karena ketong hidup di negara Indonesia, negara yang penuh dengan keberagaman, ketong harus bisa saling menghormati, saling menghargai, saling toleransi dengan satu dengan yang lain. Itu tuh bukan hanya ketong toleransi dalam bidang-bidang agama atau bidang-bidang yang lain, tapi suku dan kebudayaan itu juga harus penting. Nah, Indonesia ini dikenal dengan sebutan masyarakat pluralis. Jadi kalau masyarakat pluralis itu berarti mempunyai keberagaman yang banyak. Di Indonesia ini bukan hanya ada satu suku, satu agama, satu ras, atau satu kebudayaan Dan Bosong tahu deh kalau pluralisme atau keberagaman ini punya sisi negatif dan sisi positif. Kalau di posisi negatif nih sama kayak sekarang bisa timbul perpecahan karena kan terlalu banyak keberagaman tuh, jadi setiap orang tuh mau agar dia punya kebudayaan atau dia punya suku agama tuh yang paling benar, atau dia punya sifat etnosentrisme atau menganggap dia punya budaya itu yang paling benar. Terus kalau dari sisi positif dari pluralisme atau keberagaman ini, kau tuh bisa lihat dari kan adanya banyak sekali keberagaman di Indonesia toh. Jadi dengan adanya keberagaman yang banyak nih, kau tuh bisa sama-sama belajar antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain tukar mana, suatu suku, agama yang lain dengan yang kebudayaan yang lain itu seperti apa. Sama kayak katong punya semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Orang biasanya kalau dalam masyarakat tuh kalau timbul konflik atau perpecahan tuh itu biasanya karena dong tuh kurang mendapat pengajaran atau kurang mengerti mengenai makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Terus ada juga karena itu kurang adanya peran dari lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan. Dalam hal ini mungkin kebanyakan itu orang yang sudah sekolah. Terus ada juga dari keluarga, jadi kurangnya peran dari keluarga itu bisa buat orang melakukan konflik atau perpecahan di dalam masyarakat. Nah, kalau untuk
mengatasi perpecahan atau konflik sosial di dalam masyarakat nih itu biasa dikenal dengan 5 cara. Yang pertama yaitu preventif. Kalau preventif ini itu kayak usaha yang orang lakukan supaya mencegah terjadinya suatu konflik atau perpecahan. Jadi sama kayak ketong begini, itu biasanya orang melakukan pembinaan supaya tidak terjadi konflik atau perpecahan. Yang kedua adalah repreventif. Kalau repreventif itu kayak biasanya usaha yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk mencegah terjadinya perpecahan tersebut. Itu misalnya kayak biasanya kalau saat ada konflik atau ada perpecahan, polisi biasa datang untuk mengamankan situasi. Bahkan ada juga yang menangkap oknum-oknum yang sebagai provokator dalam konflik tersebut. Yang ketiga nih persuasif. Nah, yang kalau persuasif nih kayak bosan dengar-dengar yang pas saat konflik di Topukan tuh orang suka bilang selesaikan secara persuasif, selesaikan secara persuasif. Nah, itu dimaksudkan supaya konflik atau perpecahan yang ini yang hal yang tidak diinginkan tuh bisa terjadi lagi begitu. Terus yang keempat itu ada korsif. Nah, kalau korsif ini itu kayak saat orang sudah suruh kau bilang ini jangan melakukan konflik atau perpecahan, tapi orang masih tetap lakukan, maka pihak berwenang tuh biasa sampai melakukan tindak kekerasan gitu. Dan yang terakhir adalah conclusion. Kalau conclusion tuh kayak usaha perpecahan yang dilakukan oleh pihak berwenang, dalam hal ini dong suruh kok ini pembuat konflik atau provokator dong paksa harus bisa memberhentikan ini konflik atau ini perpecahan supaya tidak terjadi lagi. Masuk sedengar. Nah, kalau begitu kan dari semua yang tadi omong, basong dah mesu, basong minta maaf bye-bye, karena basong harus ingat betul-betul karena katong nih tinggal di Indonesia, katong bukan hanya suku Rote sendiri, katong bukan hanya suku Timur sendiri, tapi katong nih beragam. Jadi dengan adanya keberagaman nih katong bisa saling menyatukan untuk bisa bangun suatu negara. Jadi katong harus pegang teguh makna dari katong semboyan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke? Kalau begitu basong dah mesu. Aja minta maaf, maaf. Kesulitan bersyukur, hanya masalah kecil satu nulis begini. Kenapa?